Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, ataupun malam ya. Jumpa lagi bersama saya Mas Arif dari Berkah Alarm Motor ya. Di sini saya baru selesai pemasangan alarm merek MP Smart ya, yang terpasang di motor Yamaha Sonic ya 150. Pemasangan PNP soket ke soket tanpa potong, tanpa kupas kabel ya. Untuk remote dapat dua, yang satunya ini cadangan dan satunya ini Smart ya. Saya pakai yang smartnya aja. Untuk fiturnya udah anti bobol, anti gotong, anti rampas, dan starter dari remote ya, tanpa kontak, mematikan jarak jauh, semi keyless, dan smart alarm. Mode hazard, mode silent, semuanya udah ada ya. Dan untuk remote ini ketika rusak atau hilang itu bisa dibeli satuan di tempat saya ya. Nah, pastinya nanti tidak langsung connect dan harus dikonekin kembali atau disinkronin lagi ya. Untuk remote ini menggunakan baterai seperti baterai jam atau umumnya remote DVD ya. Cuman disarankan jangan menggunakan baterai tipe alkalin. Meskipun bawaannya alkalin, tapi ini bawaannya tipe alkalinya Omsan ya. Kalau pingin ganti alkalin boleh pakai yang Omsan, tapi kayaknya agak sulit untuk cari di online ya. Nah, jadi pakai baterai yang jangan bermerek terkenal aja, pakai baterai yang biasa. Karena kalau pakai alkalin yang umumnya kayak di Alfa, itu biasanya cepat error, cepat panas remote-nya. Oke. Alarm juga udah dilengkapi anti loncat. Jadi ketika gigi masuk, otomatis motor nggak bisa dihidupin kalau di starter ya. Jadi aman. Untuk starter di remote pastikan dalam kondisi kontak dicabut dan alarm tidak aktif. Di sini ada tombol kontak, pencet 2 kali, 1 2, listrikan masuk. Oke. Jeda dulu kurang lebih 5 detik. Ketika full pump udah selesai memompa, baru mesin akan hidup tanpa kontak ya. Tanpa kontak. Lalu untuk mode hazard, ini hidup ya, karena ketutupan dus ya. Untuk mode hazard di sini ada tombol kontak, pencet dan tahan kurang lebih 7 detik sampai ada notifikasi bunyi tit yang di remote. Nanti modenya hazard. 4 sen berdip, oke. Untuk mematikan mode hazard boleh pencet gembok terbuka, maka mati semua dengan motor. Untuk mematikan mode hazardnya doang pencet tombol kontak. Apa mani gue wong? Untuk mematikan motor dan mesin pencet gembok buka, mati. Oke. Untuk aktifin alarm dia otomatis akan ngelok ya. Kalau saya jauhin seperti ini, dia otomatis akan ngelok. Nah, ini merah. Saya coba taruh di dalam seperti ini. Kurang lebih 3-4 meter. Terus saya coba kontak on. Terus saya kontak on seperti ini. Nah, ya hanya bunyi 1 kali dan nggak ada respon tit seperti itu, maka ketika di start nggak bisa. Ketika saya paksa kurang lebih 5-10 detik dia akan teriak. Nah, oke. Yang di motor ataupun yang di remote dia akan teriak seperti ini. Dia teriak dan sabun dari sabun. Nah, ketika remote dekat lalu kontak on seperti ini, dia akan netral otomatis. Di sini warna hijau atau biru ya, ngebuka starter bisa. Nah, ketika kontak off seperti ini, saya jauhin lagi juga dia akan ngelok. Nah, ini kurang lebih 2 meter. Nah, dia ngelok merah. Tapi kalau misalkan saya taruh di sini seperti ini, nah, ini jaraknya masih 1 meter lebih ya, kurang lebih 2 meter. Saya coba kontak on, tit 1 kali, tit 2 kali. Nah, oke, dia bisa starter. Karena apa? Karena remote-nya dekat di sini. Kalau remote-nya lebih jauh dia nggak bisa. Oke, nah seperti itu. Ketika remote jauh dibobol dia akan teriak dan di starter pun nggak bisa, diselah juga nggak bisa. Untuk mode hazard, untuk mode silent di sini ada tombol merah, pencet dan tahan. Tit, kalau udah bunyi titik 2 kali lepas. Nah, itu mode hazard. Mode silent. Kita disenggol hanya kedipan sen yang di motor dan di remote ikut getar dan bunyi ya. Yang di motor sen aja, tapi yang di remote getar dan bunyi. Kalau pingin di remote ini silent tanpa suara itu juga bisa. Caranya gembok bukanya ini tahan sampai ada notifikasi getar. Setelah getar lepas. Nah, lepas
Lalu ketika saya aktifin silent di motor, maka yang di remote ikut silent. Nah, yang di motor silent, yang di remote juga silent. Dia hanya getar. Oke, hanya getar aja. Tapi meskipun dalam kondisi silent seperti ini, kalau ada pembobolan, alarm yang di motor tetap teriak. Tapi dengan catatan remote ini jauh ya. Kalau remote ini deket, ya otomatis dia akan ngebuka seperti ini. Kalau remote jauh dia nggak ngebuka, tapi kalau deket dia akan ngebuka. Tit di sini buka warna biru. Starter pun bisa normal. Oke. Selanjutnya untuk fitur-fiturnya lainnya bisa dipahami di channel saya Berkala Motor, dan saya coba untuk anti rampas ya. Untuk anti rampas saya coba. Nah, untuk anti rampas itu pencetnya gebok tutup ya, yang merah ini. Kalau yang di sini ini pencetnya gebok tutup paling atas, tapi kalau yang smart ya pencet gebok tutup yang merah. Kalau gebok buka itu hanya mematikan mesin. Ketika pencet gebok buka, maka yang yang mati hanya mesin. Tapi untuk kelistrikan dia tidak menutup. Jadi pencetnya gebok tutup mati dan bunyi. Starter pula nggak bisa. Nah, dia akan teriak terus. Nah seperti itu. Ya kenapa di sini cuma getar, sedangkan tadi bunyi ketika dibobol. Tapi kalau di ini dia bunyi. Nah cuma getar karena tadi ini di mode silent gitu kan. Jadi kembali lagi ke silentnya lagi gitu. Kalau pingin kembali lagi ke mode suara, ini gebok bukanya tahan sampai ada notifikasi suara. Itu kalau pingin ada suara. Kalau pingin diam sampai ada notifikasi getar gitu. Oke, dan ketika pemakaian menggunakan remote cadangan, sedangkan fiturnya smart alarm, maka sebelum kontak on harus pencet gebok buka. Dan setelah kotak on, bunyi tit 1 kali, diwajibkan pencet tombol petir 1 kali baru bisa starter. Itu kalau pakai yang cadangan, sedangkan fiturnya full smart. Tapi kalau pingin nggak ribet seperti itu bisa diaktifin secara manual. Jadi jangan pakai fitur smart kalau pakainya remote yang cadangan ini. Jadi fiturnya standar kayak one way. Kalau kotak on ya bisa diaktifin, bisa langsung starter gitu. Kalau pingin aktifin alarm tinggal aktifin, kalau enggak ya nggak perlu diaktifin gitu. Oke, mungkin untuk fitur yang lainnya bisa dipahami di channel saya Berkala Motor. Dan ketika remote-nya tidak connect salah satu, itu juga bisa di reset ya, atau bisa dikonekin kembali. Itu belum bisa dipastikan 100% remote rusak, karena biasanya untuk tipe MP itu biasanya sering reset seperti itu. Jadi ketika ada pemutusan kabel ataupun ada trouble baterai habis dan sebagainya, biasanya dia otomatis kembali lagi ya. Biasanya kalau baterai ini sampai habis banget, sampai down, dia juga akan reset dan tiba-tiba nggak connect, kayak seakan-akan remote rusak padahal nggak rusak. Itu bisa dikonekin lagi. Tapi kembali lagi ketika remote ini rusak tiba-tiba nggak connect karena kena hujan, biasanya itu kena lembab dalamannya. Itu bisa dibersihin pakai minyak kayu putih. Biasanya 50-50 ya, 50% bisa dan enggaknya gitu. Tapi rata-rata biasanya kalau belum sampai fatal itu bisa diperbaiki seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.